Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samuel Budi Setiawan. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Teknopark Indonesia dengan NPM 203111413 kelas SI20D dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi atau pembelajaran tentang uji Spearman. Sebelum masuk ke intinya, kita akan membahas terlebih dahulu sedikit tentang uji korelasi Spearman. Uji korelasi Spearman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel. Syarat uji ini adalah: yang pertama, data diambil secara random; yang kedua, data minimal bersifat ordinal; yang ketiga, data tidak berdistribusi normal. Prosedur pengujian untuk uji Spearman: yang pertama, hipotesis dan signifikansi. HO adalah kedua variabel tidak berasosiasi dalam populasi asalnya. HI, keduanya variabel berasosiasi dalam populasi asalnya. Yang kedua adalah menentukan statistik uji. Ini adalah beberapa formula yang ada dalam uji Spearman. RS sama dengan koefisien koneksi rank Spearman. DI adalah selisih rank variabel X dan Y pada observasi ke-1 atau I. XI adalah ranking untuk variabel X pada observasi ke-1. YI adalah ranking untuk variabel Y pada observasi ke-1. T besar adalah faktor koreksi. T kecil adalah banyaknya observasi berkerangka sama pada ranking tertentu. Lalu yang ketiga adalah menentukan wilayah kritis. Jika tolak HO jika P value kurang dari A, atau tolak HO jika P value jika tolak HO RS lebih dari R table. Tolak HO jika nilai mutak T hitung lebih dari nilai di tabel. Pada pengambilan keputusan dan kesimpulan, tolak HO dengan tingkat signifikasi sebesar alfa terdapat cukup untuk menyatakan bahwa terdapat asosiasi antara dua variabel dalam populasi asalnya. Gagal tolak HO dengan tingkat signifikasi sebesar alfa, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat asosiasi antara kedua variabel dalam populasi asalnya. Kita akan masuk ke contoh soal. Jadi di sini saya sudah menyiapkan contoh soalnya. Mahasiswa Universitas Teknopark Indonesia akan melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui korelasi antara nilai akademik dan non-akademik mahasiswa. Hasil pengumpulan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut jika alfa sama dengan 0,05. Jadi ini adalah data yang sudah terkumpul. Jumlah data atau jumlah N ada 10. Kita lanjut ke pembahasan materi. Di sini saya akan membahas secara manual terlebih dahulu. Yang pertama, tentukan rank X dan Y, kemudian selisihkan kedua rank tersebut. Kita buat dalam bentuk DI, lalu kuadratkan selisih DI tersebut. Di sini saya sudah menentukan ranknya. Jadi nilai yang terkecil yaitu ada 5,5. Ini adalah posisi di ke-1. Ini untuk rank Y. Lalu di sini untuk rank Y, di sini ada 5,55. Sini saya sudah menentukannya untuk nilai ranking. Lalu selisih dari ranking X dan Y di sini adalah yang pertama 0, yang kedua 0,5 dan seterusnya.
Setelah diselisihkan, kemudian langkah selanjutnya untuk dikuadratkan. Maaf, di sini saya belum berubah 0 karena nilainya 0. Di sini 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25 dan seterusnya. Sebelum masuk itu kita akan membahas formulanya terlebih dahulu. Untuk formula mencari uji Spearman yaitu R sama dengan 1 sama seperti yang di atas. 6 sigma dari D1 atau selisih dari rank kuadratkan, lalu N itu adalah jumlah data, lalu dalam kurung N2 min 1. Di sini saya sudah mencari, ini untuk nilai total, ini nilai total dari sigma DI yang sudah dikuadratkan. Oke, jadi 6 dikali 50,75 sama dengan 304,5. Lalu ini hasilnya 990. Kemudian hasil dari perhitungan ini adalah 0,307. Lalu 1 dikurang nilai hasil itu adalah 0,93. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan karena nilai P hitung sama dengan 0,93, itu artinya lebih besar dari R tabel. R tabel di sini saya sudah tentukan adalah karena nilai N-nya 10, jadi R tabelnya 0,64, itu artinya maka HO ditolak dan H diterima, berarti ada korelasi yang positif antara nilai akademik dan nilai non-akademik. Itu adalah hasil uji secara manual. Selanjutnya saya akan membahas tentang uji yang dilakukan secara SPSS. Sebelumnya kita masuk ke variable view. Di sini saya sudah menuliskan bahwasanya name-nya itu ada X, selanjutnya Y, dan selanjutnya di sini ada ranking X, dan di sini ada ranking Y. Untuk nilai ranking X, saya tuliskan nilai akademik sesuai soal. Lalu untuk ranking Y, nilai non-akademik. Lalu kita ke variable data view. Untuk data view, kita kopikan saja semuanya. Di sini saya sudah kopikan. Untuk nilai X, Y sesuai soal, lalu ranking X dan Y juga sesuai soal tadi. Lalu kita ke analyze. Setelah kita ke analyze, kita ke correlate, lalu kita ke bivariate. Di sini saya keluarkan terlebih dahulu. Kita ulang. Untuk nilai akademik dan non akademik kita masukkan ke variabel masukkan. Jangan lupa di sini untuk Spearman kita centang. Lalu kita ke option. Pastikan di sini exclude case pairwise. Lalu kita ke continue. Di sini kita centang flag significant correlation. Lalu kita tekan OK untuk mengetahui hasil output. Nah, berdasarkan output yang diperoleh nilai ini, di sini berdasarkan output diperoleh nilai correlation coefficient sama dengan 0,693, yang mana nilai ini tergolong cukup kuat. Selain itu, nilai ini juga bernilai positif. Dengan demikian, nilai signifikan di sini sebesar 0,026, lebih kecil dari 0,05, artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel nilai akademik dan nilai non-akademik. Mengacu daripada output di sini dapat disimpulkan bahwasanya ada hubungan signifikan yang kuat dan searah antara nilai akademis dan non-akademis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak atau memperhatikan video ini. Terima kasih.